Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Terkadang kita cuma pengen satu hal sederhana. Hidup yang tenang, rezeki yang lancar, urusan yang beres, dan hati yang damai. Tapi entah kenapa, makin kita kejar, makin jauh rasanya. Setiap usaha terasa berat, setiap doa terasa lama terjawab. Seolah dunia menutup semua pintu yang ingin kita buka. Padahal Allah nggak pernah mempersulit. Kitalah yang sering lupa kuncinya. Kunci yang bukan terletak pada kepintaran, bukan pada kekuatan, tapi pada kedekatan dengan Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak memudahkan, tak ada yang bisa mempersulit. Dan kalau Allah sedang menguji, tak ada yang bisa mempermudah, kecuali dengan izinnya. Mungkin kita terlalu sibuk mencari jalan keluar, sampai lupa bahwa semua jalan kembali menuju Allah. Mungkin kita terlalu sering mengeluh pada manusia, padahal jawaban dari segala keluh kesah hanya ada di sujud kita sendiri. Dan di titik itulah Allah ingin kita berhenti sejenak untuk menundukkan hati, merendahkan diri, dan menyadari bahwa kemudahan itu bukan sekadar hasil, tapi hadiah bagi hati yang berserah penuh kepadanya. Kadang kita berjalan di dunia ini dengan langkah yang terasa berat, seolah setiap jalan yang kita tempuh selalu membawa beban baru yang tak pernah habis. Ada hari-hari ketika kita bangun dengan hati yang gelisah, pikiran yang penuh, dan dada yang sesak karena terlalu banyak hal yang belum selesai. Kita melihat orang lain tampak mudah dalam segala urusan, sementara kita tersandung bahkan untuk hal yang kecil, lalu kita bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa sesulit ini? Namun di balik semua itu, mungkin Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang sabar. Allah tidak sedang menjauh, Dia hanya sedang mendekat dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Terkadang kemacetan hidup itu bukan karena jalan kita salah, tetapi karena Allah ingin kita berhenti sejenak untuk menengadah, untuk berbisik lirih di sujud terakhir malam. Ya Allah, aku lemah, tolonglah aku. Dalam setiap kesulitan yang kita rasa, sebenarnya Allah sedang menata langkah-langkah kecil menuju kemudahan yang belum kita lihat. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tetapi sebuah kepastian ilahi, bahwa di balik satu kesulitan ada dua kemudahan yang menanti. Sebagaimana tafsir para ulama menyebutkan bahwa Al-Usr disebut satu kali, sedangkan Yusra disebut dua kali. Artinya setiap satu beban yang kita pikul, Allah telah siapkan dua jalan keluar yang menyertainya. Maka, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sulit, barangkali kamu hanya belum sampai di titik kemudahan yang Allah sudah tuliskan untukmu. Ketika manusia menilai hidupmu dari apa yang tampak berat, Allah menilainya dari bagaimana kamu tetap bersabar. Karena dalam pandangan Allah, bukan hasil akhirnya yang paling indah, tapi perjalanan hatimu menujunya. Pernahkah kamu merasa doa-doamu menggantung di langit, tak kunjung dikabulkan? Padahal kamu sudah memohon dengan air mata, sudah berjuang sekuat tenaga, sudah menahan diri dari keluh kesah. Namun percayalah, doa yang belum terkabul bukan berarti doa yang ditolak, tapi mungkin Allah sedang menyusunnya menjadi waktu terbaik. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Kalimat aku dekat adalah penegasan cinta, bahwa jarak antara doa dan jawaban bukanlah ukuran waktu, tetapi ukuran keyakinan. Semakin yakin kamu kepada Allah, semakin tenang kamu menunggu janjinya. Setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Setiap istighfar di waktu sahur adalah benih kemudahan yang sedang tumbuh di bumi hatimu. Setiap kesabaran kecil yang kamu tahan menjadi cahaya yang Allah simpan untuk menerangi langkahmu di hari yang mendatang. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Dia tidak ingin memberimu, tapi karena Dia ingin kamu lebih siap saat menerimanya. Seperti seorang guru yang tidak langsung memberi jawaban, karena ia ingin muridnya memahami pelajaran dengan hati. Begitulah Allah mendidik kita
dengan kasih sayang yang kadang berwujud ujian. Maka jangan takut jika hidupmu sedang sulit. Jangan merasa gagal jika doamu belum dijawab. Karena Allah tidak pernah salah waktu dan tidak pernah keliru dalam menulis takdir. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperbaiki hubungan dengannya, karena setiap kemudahan berasal dari hati yang dekat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebahagiaan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Betapa lembutnya janji ini. Cukup dengan istighfar, Allah bukakan jalan. Bukan karena kalimatnya ajaib, tapi karena hati yang beristighfar adalah hati yang kembali kepadanya. Dan siapapun yang kembali kepada Allah, pasti Allah mudahkan jalannya, meski dunia di sekitarnya tampak sulit. Jadi, sebelum kita sibuk mencari solusi di luar, mari sejenak menundukkan kepala dan bertanya, apakah aku sudah dekat dengan Allah? Apakah aku sudah memperbanyak istighfar, memperbaiki salatku, menjaga lisanku dari dosa, dan menenangkan hatiku dengan zikir? Karena seringkali pintu kemudahan bukan dibuka oleh kekuatan, tapi oleh ketenangan yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Rahasia di balik kesulitan. Terkadang kita tidak sadar bahwa di balik setiap kesulitan yang Allah izinkan terjadi, ada rahasia besar yang sedang dibentuk perlahan. Setiap kepedihan, setiap tangisan, setiap kegagalan tidak pernah hadir tanpa alasan. Mereka bukan hukuman, melainkan undangan, agar kita datang lebih dekat kepada Allah dengan hati yang lebih lembut dan jiwa yang lebih sadar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi penegasan bahwa setiap ujian yang kita terima telah disesuaikan dengan kekuatan kita. Tidak ada penderitaan yang melebihi batas, karena Allah Maha Tahu batas kemampuan hambanya. Namun seringkali kita merasa tidak sanggup, bukan karena ujian itu terlalu besar, tetapi karena hati kita terlalu jauh dari sumber kekuatan sejati. Ketika kita bersandar pada manusia, kita cepat lelah. Ketika kita berharap pada dunia, kita mudah kecewa. Tapi ketika kita bersandar pada Allah, bahkan badai pun terasa seperti angin lembut yang mengajarkan keteguhan. Kesulitan bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Justru sebaliknya, bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosa kecil yang tak terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan buru-buru memandang penderitaan sebagai hukuman. Mungkin itu adalah wujud kasih sayang Allah yang sedang membersihkan hatimu dari beban yang tak seharusnya kamu bawa. Kadang Allah tidak memberi yang kita minta, karena Dia ingin memberi yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Pernahkah kamu merasakan satu peristiwa yang dulu terasa pahit, tapi kini kamu bersyukur pernah melewatinya? Dulu kamu menangis, tapi kini kamu sadar bahwa air mata itu yang membentuk kedewasaan hatimu. Dulu kamu merasa kehilangan, tapi kini kamu tahu bahwa kehilangan itu yang membuatmu menemukan Allah. Begitulah rahasia kasih sayangnya. Ia sering menyamar dalam bentuk kesulitan. Allah ingin kita belajar bahwa kemudahan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang yakin kepadanya. Hati yang yakin tidak panik saat diuji, karena ia tahu bahwa setiap kejadian sudah dalam genggaman Allah. Dan apapun yang datang dari Allah pasti mengandung kebaikan, meskipun bentuknya tidak selalu indah di mata manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini adalah cahaya yang menenangkan hati para pejuang kehidupan. Karena terkadang kemudahan justru disembunyikan di balik kesulitan, agar hanya hati yang sabar yang dapat menemukannya. Seperti bunga yang tumbuh dari tanah yang retak, seperti pelangi yang muncul setelah hujan, begitulah indahnya cara Allah mengatur urusan hamba-hambanya. Dan ketika kamu merasa jalan hidupmu buntu,
Jangan buru-buru menilai bahwa itu akhir segalanya. Mungkin itu bukan jalan yang tertutup, tapi tanda agar kamu berbelok ke arah yang lebih benar. Kadang Allah menutup satu pintu agar kamu belajar mengetuk pintunya sendiri. Ada kalanya kita terlalu sibuk mencari solusi di luar, padahal semua kunci ada di dalam hati yang tunduk kepadanya. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin Allah luruskan jalan yang tadinya rumit. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihatlah betapa lembutnya janji ini. Bukan siapa yang cerdas, bukan siapa yang kuat, tapi siapa yang bertakwa, yaitu mereka yang menjaga hubungannya dengan Allah di tengah badai kehidupan. Karena takwa adalah cahaya yang membuat langkah kita terarah, bahkan di tengah kegelapan dunia yang menyesakkan. Takwa bukan sekadar takut kepada Allah, tapi hidup dalam kesadaran bahwa setiap langkah akan kembali kepadanya. Takwa berarti berhati-hati dalam ucapan, menjaga pandangan, menahan amarah, dan tetap jujur meski tidak ada yang melihat. Takwa adalah rahasia kemudahan karena hati yang bertakwa selalu dijaga oleh Allah dari dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini adalah pelita bagi setiap jiwa yang letih mencari kemudahan. Karena ketika kita menjaga perintah Allah, maka Allah yang akan menjaga seluruh urusan kita. Dan saat Allah sudah menjagamu, tak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mempersulitmu. Maka, jika kamu ingin dimudahkan, jangan hanya berdoa agar jalan hidupmu ringan, tapi berdoalah agar hatimu kuat. Karena seringkali Allah tidak mengubah situasi, tapi menguatkan hati agar mampu melewati situasi itu. Hati yang kuat adalah hati yang yakin bahwa setiap urusan berada dalam genggaman Allah dan Allah tidak pernah lalai dalam mengatur kehidupan hamba-Nya. Kadang kemudahan datang bukan karena masalahnya menghilang, tapi karena hatimu sudah berdamai dengannya. Dan di titik itu, kamu akan menyadari bahwa yang sesungguhnya Allah mudahkan bukan urusanmu, tapi dirimu sendiri. Hati yang dulu gelisah kini tenang, pikiran yang dulu kacau kini damai, langkah yang dulu berat kini ringan. Itulah tanda Allah telah menurunkan kemudahan dalam dirimu. Setiap manusia ingin hidupnya dimudahkan, ingin urusannya lancar, rezekinya lapang, hatinya tenang, dan langkahnya ringan. Namun tidak semua kemudahan datang karena kepintaran, bukan pula karena kekuatan, tapi karena pertolongan Allah yang menyelinap lembut di balik kesungguhan hati. Kunci dari segala kemudahan bukanlah siapa yang paling kuat berusaha, tapi siapa yang paling ikhlas menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kadang kita bekerja keras, berlari tanpa henti, mengejar cita-cita yang tak kunjung tercapai, padahal Allah hanya ingin kita berhenti sejenak untuk bersujud dan berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, kini aku serahkan semuanya kepadamu." Tawakal bukan berarti berhenti berjuang, tapi melanjutkan langkah dengan hati yang tidak lagi dikuasai oleh takut dan cemas. Karena hati yang tawakal tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berusaha dengan sabar. Ketika kita menyerahkan urusan kepadanya, maka Allah lah yang mengaturnya dengan cara paling sempurna. Ada saat-saat di mana semua usaha terasa sia-sia, semua jalan seolah tertutup, semua rencana berantakan. Namun di titik keputusasaan itu, Allah seringkali memulai pertolongannya. Ketika manusia tak bisa menolong, Allah hadir tanpa perlu dipanggil keras. Dia masuk melalui doa-doa lirih yang tak didengar siapapun, tapi didengar penuh olehnya. Kuncinya adalah hati yang bergantung kepada Allah, bukan pada hasil. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan masalahnya, tapi rasa takut kita sendiri. Ketika hati percaya bahwa Allah yang memegang kendali, maka langkah akan terasa ringan meski jalan masih panjang. Sebaliknya, ketika hati menjauh dari Allah, bahkan urusan kecil pun terasa rumit dan menyulitkan. Kemudahan adalah hadiah bagi hati yang bersih dari sombong, iri, dan keluh kesah. Karena hati yang bersih memantulkan cahaya petunjuk. Ia mampu melihat peluang di tengah kesempitan. Ia bisa tersenyum di tengah ujian, dan ia tetap bersyukur bahkan ketika belum menerima apa yang diminta.
Allah mencintai hamba yang tetap bersyukur di tengah kekurangan, yang tetap tersenyum meski hatinya sedang diuji, yang tetap sabar meski jalannya terjal, dan yang tetap berbaik sangka kepadanya, bahkan ketika dunia tampak tidak berpihak. Kunci kemudahan ada pada prasangka baik kepada Allah. Ketika kamu yakin bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik, maka segala kesulitan akan berubah menjadi ladang pahala, dan setiap kegagalan akan menjadi guru kehidupan yang menguatkanmu. Jangan biarkan dunia yang sementara membuatmu buta terhadap janji Allah yang abadi. Karena setiap detik hidup ini, jika dijalani dengan sabar dan ikhlas, akan menjadi bagian dari kemudahan yang Allah janjikan. Kadang bukan hasilnya yang penting, tapi bagaimana hati kita tumbuh selama prosesnya. Jika kamu ingin Allah memudahkan urusanmu, maka mudahkanlah urusan orang lain. Bantu tanpa pamrih, maafkan tanpa dendam, dan berbuat baik tanpa menunggu balasan. Karena kebaikan yang kamu berikan akan kembali kepadamu dengan cara yang tak terduga. Hidup ini seperti gema, apapun yang kamu kirim akan kembali padamu dengan suara yang sama. Maka tebarkanlah kebaikan meski kecil, senyum, doa, sedekah, dan kata lembut yang keluar dari hati tulus. Semuanya adalah jembatan menuju kemudahan hidup. Dan di antara amal yang paling dicintai Allah adalah ketika seseorang menjadi jalan bagi orang lain untuk merasa ringan. Kemudahan tidak selalu berarti hidup tanpa ujian, tapi hati yang tenang di tengah ujian. Kadang Allah tidak mengubah keadaan di luar, tapi Dia mengubah keadaan di dalam hati, agar kita mampu melewati hari-hari sulit dengan senyum dan keyakinan. Dan saat itu terjadi, kamu akan merasakan bahwa rahasia terbesar dari kemudahan bukanlah dunia yang berubah, tapi hatimu yang telah dipenuhi cahaya tawakal. Hidupmu mungkin masih penuh tantangan, tapi kamu tidak lagi takut, tidak lagi gelisah, karena kamu tahu Allah bersamamu. Ada satu tahap yang lebih tinggi dari sekadar berharap kemudahan dari Allah, yaitu ketika kita mulai tenang dalam setiap keadaan. Tenang bukan berarti tidak ada masalah, tetapi karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi, semua sudah dalam genggaman Allah. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, dunia yang kacau pun terasa damai, karena kita tahu arah pulang kita jelas, kembali kepada Allah. Hidup memang tidak akan pernah benar-benar tanpa ujian. Setiap fase akan membawa cabang baru, setiap langkah akan menimbulkan bayangan baru. Tapi di balik semua itu, selalu ada pelajaran yang Allah sembunyikan, agar kita terus belajar menjadi hamba yang tidak hanya kuat dalam berjuang, tapi juga lembut dalam berserah. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi hati yang tetap bekerja keras sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Berserah adalah ketika kita berhenti berperang dengan takdir dan mulai berdamai dengan kenyataan sambil tetap yakin bahwa Allah selalu memilih yang terbaik. Ketenangan sejati tidak datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang ridha terhadap setiap keputusan Allah. Ketika kamu mulai belajar menerima bahwa tidak semua keinginan harus terwujud, kamu juga akan mulai melihat betapa banyak nikmat yang selama ini luput dari pandanganmu. Setiap tarikan napas adalah rahmat, setiap kesempatan bangun pagi adalah nikmat, dan setiap kesulitan yang masih bisa kamu hadapi adalah tanda bahwa Allah belum berpaling darimu. Allah masih memanggilmu untuk kembali, memintamu untuk berdoa, dan mengajarkan bahwa di balik setiap air mata ada ketenangan yang menunggu untuk ditemukan. Ketenangan itu tumbuh perlahan dari doa yang kamu bisikkan di malam sunyi, dari kesabaran yang kamu tanam di siang yang berat, dan dari keyakinan bahwa setiap langkah yang kamu ambil dalam ketaatan akan selalu dijaga oleh Allah. Ketika kamu berhenti melawan keadaan dan mulai menenangkan diri dalam doa, kamu akan menyadari bahwa segala yang dulu kamu takuti kini tidak lagi menakutkan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena Allah sudah menenangkan hatimu. Dan hati yang tenang adalah tanda bahwa Allah sudah dekat. Allah berfirman dengan lembut, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini sederhana, tapi menenangkan, seolah Allah sedang berbisik, "Jika kamu gelisah, jangan cari kedamaian di dunia, carilah aku." Karena dunia tidak akan pernah bisa memberi ketenangan yang sempurna.
ia hanya bisa memberi hiburan sesaat, sedangkan ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang mengenal Tuhannya. Ketenangan datang ketika kita belajar melepaskan rasa ingin mengontrol segalanya, melepaskan kecemasan atas hal-hal yang belum terjadi, dan melepaskan penyesalan atas masa lalu yang tak bisa diubah. Ketika kita berhenti menggenggam sesuatu yang bukan milik kita akan merasakan ringan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dan disitulah rahasia kemudahan itu bekerja. Karena semakin ringan hati kita, semakin mudah hidup ini dijalani. Semakin sedikit kita mengeluh, semakin banyak kita bersyukur, semakin kita percaya, semakin tenang kita menghadapi apapun yang datang. Maka jangan kejar hidup yang tanpa masalah, tapi kejar hati yang mampu tetap tenang di tengah masalah. Jangan minta agar dunia jadi mudah, tapi mintalah agar hati kita dimudahkan untuk selalu yakin kepada Allah. Karena Allah tidak menjanjikan jalan tanpa duri, tapi Dia menjanjikan kaki yang kuat untuk berjalan di atasnya. Dia tidak menjanjikan langit tanpa awan, tapi Dia menjanjikan pelangi setelah hujan. Dan yang terindah dari semua itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ketika semua orang pergi, Allah tetap tinggal. Ketika semua pintu tertutup, Allah tetap membuka jalan. Ketika semua terasa mustahil, Allah berbisik lembut. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Itulah sebabnya orang yang beriman tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam keresahan. Tenangkanlah dirimu dengan zikir, perindahlah langkahmu dengan doa, dan ikhlaskan segala urusanmu dengan senyum. Karena setiap senyum yang lahir dari hati yang ridha adalah tanda bahwa kamu telah menemukan ketenangan yang sejati. Dan pada akhirnya, ketika semua urusan telah selesai, ketika semua doa telah terjawab atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, kita akan tersadar bahwa kemudahan yang selama ini kita cari ternyata bukan tentang bagaimana dunia menjadi mudah, tapi tentang bagaimana hati kita menjadi lembut, tenang, dan yakin pada Allah. Hidup yang dimudahkan oleh Allah bukan berarti bebas dari ujian, tapi hati yang tetap tegar meski diuji, tetap bersyukur meski disempitkan, dan tetap berdoa meski belum dikabulkan. Karena hanya hati seperti itu yang benar-benar mengenal makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika kamu sudah bisa melihat kebaikan dalam setiap keadaan, itulah tanda bahwa Allah telah memudahkan segalanya untukmu, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat.